Oke, students, sekarang kita akan membahas tentang noun and pronoun, ya, kata benda dan juga kata ganti, ya. Jadi pertama, apa itu noun? Ya, noun adalah kata benda, ya. Jadi kata benda. Jadi kata benda kalau dalam ini itu ism, ya. Jadi contohnya Andi plays badminton every morning. Ini yang kata benda adalah Andi. Nah, noun. Nanti kita belajar itu Andi ini termasuk ada jenisnya, ya. Plays ini adalah kata kerja, kemudian badminton adalah kata benda. Nah, ini juga noun termasuknya. Nah, badminton ini juga noun, Andi juga noun. Kemudian every morning, ya, every morning ini ada adverb, kata keterangan, ya. Jadi ingat kalau setiap subjek itu harus kata benda, ya. Nggak boleh subjek itu apa namanya ada preposition, ya, ada huruf jar, itu nggak bisa, ya. Kemudian ini contoh dari, jadi noun itu ada 3 pembagian. Pertama wujudnya, kemudian penamaan, kemudian jumlah. Nah, kalau dilihat dari wujudnya itu dibagi menjadi 2, yaitu konkret sama abstrak. Nah, konkret ini segala sesuatu yang ada bentuknya. Contohnya apa? Bumi, komputer, pena, dan apalagi contohnya peci dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau abstrak itu contohnya dia, dari kata apa namanya, dari kata kerja yang diubah menjadi noun. Jadi contohnya form, ya, bentuk, membentuk, ya. Formation ini adalah bentukan. Kemudian improve, meningkat, jadi improvement, peningkatan. Improve jadi improvement, ini abstrak, nggak ada wujudnya, ya. Itu udah karena dia kata perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, jadi kalau misalkan di awal kalimat dia misalkan bukan improve, jadi nggak boleh kata awal kalimat itu langsung pakai verb, ya. Harus diubah menjadi kata benda. Jadi uh, jadi development, ya, development, ya. Itu contoh dari abstraknya. Kemudian penamaan, ya, jadi di sini ada kolektif, ada common, ada proper, ya. Kolektif itu kumpulan, ya. Contohnya deer atau namanya rusa, wolf dan lain sebagainya. Terus yang common itu yang umum, ya. Itu buku, pena, kemudian ada juga misalkan kunci, kemudian juga ada misalkan gelas, foto dan lain-lain. Nah, yang proper ini adalah kata yang harus memiliki kapital di awal kata tersebut. Penulisannya harus pakai kapital, atau dia nama orang, nama tempat, ya, nama orang, nama tempat, dan nama perusahaan dan lain sebagainya, ya. Jadi dia harus pakai kata atau pakai huruf kapital di awalnya. Nah, kemudian di sini adalah countable sama uncountable. Noun juga dibagi, kalau menurut jumlahnya ada yang countable sama uncountable. Nah, kalau kalau countable tadi, ya, ini bisa dihitung. Bisa dihitung. Dihitung. Nah, kalau ini nggak bisa dihitung, ya. Contohnya apa? Pena, buku, kemudian sikat. Nah, yang nggak bisa dihitung adalah dia ngitungnya harus pakai satuan. Contohnya salt, garam, pasir, kopi, apalagi kayak sugar, ya. Dia nggak bisa pakai apa namanya, satuan, ya. Air, oil, minyak. Nah, ini yang uncountable. Sorry. Nah, kemudian pronoun, ya. Pronoun ini adalah kata ganti.
kata ganti baik itu orang ataupun benda, ya. Kalau orang pertama itu I, orang kedua itu you, orang ketiga itu she atau he atau it, ya. Kemudian kalau orang nanti ada jamaknya banyak-banyak. Oke, she plays badminton every morning. Nah, di sini adalah kata gantinya she. She menunjuk misalkan ke Susi, Aisyah dan lain sebagainya. Ya, she ini adalah pronoun. Nah, plays tadi adalah kata kerja. Badminton ini adalah kata benda. Ya, badminton ini kata benda. Kemudian every morning ini adverb. Oke. Kemudian, nah, pronoun ini contoh-contohnya yang kita pelajari ada 3 yang kalian tahu. Nah, ini adalah perubahan. Jadi kalau they ini adalah sebagai subjek, sebagai objek dan juga sebagai possessive. Possessive itu adalah kepemilikan, misalkan punya saya, punya kamu, punya dia dan lain sebagainya. Ya. Ada possessive adjective, ada possessive noun. Nanti pronoun nah, kita yang bahas dari possessive adjective di sini apa sih? Nah, pertama they, mereka. Misalkan kalau di awal kalimat itu makanya they, bukan them. Them ini kalau dia menjadikan objek atau objek dari preposition. Contohnya, I tell them. I di sini I tell them. Them-nya sebagai objek. Saya memberitahukan mereka. Ya. We saw her. Ya, we saw her. Jadi kita melihat dia. Ya, seperti itu. Ini untuk objek. Kemudian theirs. Sorry, ini nggak ada s ya. Their doang. Salah ini. Ini nggak ada s. Their. Ya, misalkan their book, their laptop, ya. Our money, our country, my, misalkan my friend, my car dan lain sebagainya. Your phone, your time. Kemudian her ini untuk perempuan. Jadi her hair, his, misalkan his body dan lain sebagainya. Kemudian it's ini buat kata benda. Ya, jadi perubahannya kalau di awal kalimat itu kan dia sebagai subjek. Kalau sebagai subjek dia menggunakan yang ini. Tapi kalau misalkan dia sebagai objek dia menggunakan yang ini. Nah, kemudian kalau dia posesif, jadi nah kalau yang ini harus dia ciri-cirinya dia mengikuti kata benda. Kan our money dan sebagainya harus diikuti dengan kata benda. Dia nempel sama kata benda karena dia sebagai adjektif. Oke, thank you for your nice attention.